Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Virtual Lovers pada siang hari ini ya? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada siang hari ini dengan cuaca yang cukup panas menyengat, kami dapat hadir kembali dan dapat kembali menyapa sobat lovers semuanya. Yang mana seperti biasanya kami ingin mengajak sobat lovers untuk jalan-jalan di sekitar kawasan wisata Ubud Bali ya. Salah satu kawasan yang sangat populer, sangat favorit bagi para wisatawan mancanegara khususnya, bisa kita saksikan di sekeliling kami saat ini. Lalu lintas sendiri pun bisa kita saksikan pada siang hari ini cukup lancar terlihat, meskipun seringkali kawasan wisata Ubud ini hampir setiap harinya seringkali diwarnai oleh kemacetan. Memang telah menjadi hal yang umum di kawasan wisata yang ada di Bali, termasuk di Ubud ataupun di Seminyak, Legian, Kute, bahkan Canggu. Setiap harinya, setiap siang hingga sore hari, bahkan malam, selalu dipadati oleh kendaraan-kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bahkan kemacetan seringkali membuat para wisatawan, para masyarakat pun merasakan pusing, jenuh di tengah perjalanan yang terhambat. Namun di sisi lain, kemacetan menandakan bahwasanya Bali telah bangkit kembali dari keterpurukan selama pandemi. Jadi terdapat pro dan kontra di tengah kemacetan yang melanda Bali hampir setiap harinya. Bahkan semakin hari semakin macet di beberapa titik. Tentu hal tersebut menimbulkan banyak sekali pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan pemerintah pun turut andil untuk menyikapi, untuk memberikan solusi terbaik bagaimana untuk mengatasi kemacetan yang ada di Pulau Dewata Bali ini. Karena semakin hari semakin banyak sekali para wisatawan yang berkunjung ke Bali dari domestik dan juga dari luar negeri, banyak sekali yang berdatangan. Bahkan targetnya pun tahun 2025 25 juta wisatawan yang akan dihadirkan ke Pulau Dewata Bali ini. Menariknya di tengah isu tersebut, baru-baru ini terdapat sebuah berita menarik bahwasanya kehadiran LRT di Bali digadang-gadang akan mengurangi kemacetan terutama yang terjadi di daerah pariwisata. Jadi bisa kita saksikan di beberapa media bahwasanya pemerintah cukup serius untuk turut andil menggarap kehadiran LRT di Pulau Dewata Bali, yang mana diharapkan hadirnya LRT tersebut digadang-gadang akan mengurangi kemacetan terutama di daerah pariwisata seperti di Kute, Legian, Seminyak, Canggu, bahkan hingga di kawasan wisata Ubud Bali. Karena seperti yang kita ketahui, kemacetan yang hampir setiap hari terjadi di Pulau Dewata Bali seringkali karena budaya masyarakat yang selalu menggunakan kendaraan pribadi dalam beraktivitas. Kendaraan umum pun bisa dibilang belum tentu atau belum terlalu diminati oleh masyarakat sekitar. Namun baru-baru ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka-bukaan secara langsung soal rencana pemerintah membangun LRT di Pulau Dewata Bali. LRT di Bali akan dibangun underground alias di bawah tanah. LRT bakal dibangun dari Bandara Ngurah Rai menuju wilayah Canggu, Badung. Nantinya LRT akan dibangun juga melewati kawasan wisata Seminyak, bahkan hingga sampai ke kawasan wisata Ubud Bali. Lebih lanjut lagi, menurut Menko Marves, salah satu alasan pemerintah mengebut LRT di Pulau Dewata Bali adalah untuk mengurai kepadatan wisatawan di Bali ya, khususnya agar mobilitas di Pulau Dewata Bali tidak dipenuhi oleh kemacetan. Karena seiring berkembangnya waktu, kendaraan semakin padat, tentunya jalan raya pun juga semakin dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan roda 2 maupun roda 4. Apalagi pada tahun 2025 mendatang, penumpang pesawat ke Bali akan mencapai kurang lebih 24-25 juta orang diprediksi. Bila tidak ada LRT, mobilitas di Bali bisa jadi akan dipenuhi oleh kemacetan.
karena di tahun 2025 yaitu penumpang akan mencapai 24 juta orang yang masuk ke Pulau Dewata Bali, dan itu akan membuat perhitungan cuma stuck 3 jam kalau tidak dibangun LRT di Pulau Dewata Bali. Apalagi baru-baru ini Presiden Jokowi telah hadir ke Bali, yang mana berkunjung ke beberapa mal ataupun di sekitar kawasan Kuta, yang mana Presiden Jokowi pasti telah mengetahui sendiri seperti apa kondisi yang ada di Pulau Dewata Bali, kemacetannya seperti apa dari bandara hingga ke pantai Kuta. Tentu instruksi untuk pembangunan LRT ini merupakan langsung perintah dari Presiden Joko Widodo. LRT akan underground di bawah tanah, mulai dari Bandara Igusti Ngurah Rai sampai ke Seminyak hingga ke Canggu untuk awal. Rencananya LRT di Pulau Dewata Bali akan melibatkan swasta maupun investor asing. Saat ini proyek tersebut telah diminati, banyak yang diminati oleh beberapa investor asing yang berasal dari Korea Selatan, Jepang, bahkan hingga Cina. Pemerintah sendiri pun akan menerima siapapun investornya jika memenuhi ketentuan, yakni memiliki teknologi pembangunan LRT, kemampuan pembangunan yang cepat dan biaya yang kompetitif, serta bersedia melakukan transfer teknologi. Adapun pemerintah menargetkan bahwasanya pembangunan LRT di Pulau Dewata Bali bisa dimulai pada tahun mendatang, yaitu tahun 2024. Baik, kembali sambil kita saksikan situasi terkini yang ada di kawasan wisata Ubud Bali, di Catus Pate, perempatan atau di depan pasar tematik Ubud atau di depan dari Puri Saren Ubud. Cukup ramai sekali, lalu lalang roda 2 maupun roda 4, bahkan para wisatawan pun banyak diantaranya mereka berjalan kaki di tengah panasnya sinar matahari ya. Bisa kita saksikan di hadapan kami saat ini. Jadi kembali lagi seperti yang kami informasikan di awal tadi, bahwasanya pemerintah tidak main-main dalam menggarap LRT di Pulau Dewata Bali pada tahun mendatang ya. Khususnya yang telah disampaikan oleh Menko Marves bahwasanya peletakan batu pertama akan dilakukan pada tahun 2024. Presiden Jokowi telah memberikan instruksi mengenai penajaman studi pembangunan LRT di Pulau Dewata ini. Menteri Perhubungan pun akan segera mengadakan rapat teknis untuk melakukan penajaman studi, walaupun sebetulnya studi telah ada. Jadi kita lihat saja seperti apa perkembangannya ke depan nanti tentang proyek besar, proyek transportasi LRT yang akan digarap pada tahun 2024 rencananya. Kita akan terus pantau, terus ikuti seperti apa perkembangan terbarunya nanti. Dan tak lupa juga kami ucapkan selamat bergabung ya bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah mengikuti kami dari awal tadi hingga kini. Semoga setiap informasi yang kami bagikan dan juga cerita yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kembali dapat kita saksikan pada siang hari ini dengan cuaca yang cukup panas menyengat. Kami sedang berada di kawasan wisata Ubud Bali. Cukup ramai, kita lihat para wisatawan yang berjalan kaki ya, seperti hari-hari biasanya. Sambil kami berjalan kaki, sambil kami memberikan informasi terkait hal baru yang ada di Pulau Dewata Bali ini. Selain cerita ataupun informasi terkait LRT yang akan dibangun di Pulau Dewata Bali pada tahun depan ini, baru-baru ini pun pemerintah pusat telah membentuk tim manajemen krisis pariwisata untuk Pulau Bali. Tim tersebut berkolaborasi dengan Satgas Pariwisataan yang terdiri dari unsur kepolisian, keimigrasian, dan pemerintah Provinsi Bali. Yang mana manajemen krisis kepariwisataan bertujuan untuk memberikan keamanan serta kenyamanan bagi para turis yang berkunjung ke Pulau Dewata Bali ini. Tujuannya untuk memastikan bahwasanya Bali tetap menjadi salah satu tujuan destinasi pariwisata yang aman bagi mereka, karena objek wisata yang indah tidak cukup bagi turis untuk datang ke Bali, perlu keamanan dan kenyamanan. Bahkan menariknya, tak hanya berkolaborasi dengan Satgas Pariwisata di Bali, tim manajemen krisis pariwisata dari pemerintah pusat juga akan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait seperti BPOM, Basarnas, Kementerian Kesehatan dari BNPB.
Di sisi lain, pemerintah pun juga mengimbau kepada semua turis domestik maupun mancanegara agar bertanggung jawab menciptakan keamanan dan kenyamanan pariwisata selama berada atau selama berlibur di Pulau Dewata Bali ini. Masyarakat dan budaya Bali adalah kunci terciptanya kenyamanan dan keamanan pariwisata ini ya. Apabila keamanan dan kenyamanan wisata sudah tercipta, maka ekosistem pariwisatanya akan terus berlanjut. Lebih lanjut lagi, pemerintah berharap warga lokal Bali khususnya terus menjaga budayanya yang tentu akan berdampak pada berlangsungan pariwisata di Pulau Bali ini ya. Karena pariwisata di Bali sangat bergantung sekali dengan daya tarik kebudayaan yang ada, tradisi yang masih terjaga hingga kini. Hampir setiap harinya ribuan wisatawan dari mancanegara berdatangan ke Pulau Dewata Bali karena mereka sangat tertarik sekali untuk melihat budaya-budaya yang masih terjaga, bangunan-bangunan tua yang masih ada di Pulau Dewata Bali ini merupakan salah satu keunikan tersendiri yang berbeda dari tempat lainnya, dari pulau-pulau lainnya. Bali memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri, seperti pura ataupun bangunan-bangunan puri yang melegenda, yang memiliki banyak cerita sejarah di dalamnya. Khususnya mereka para wisatawan yang berdatangan ke kawasan wisata Ubud Bali ini, mereka rata-rata kurang lebih sekitar 60-70% mereka adalah para pecinta seni, mereka para pecinta budaya, culture. Mereka suka sekali ketenangan, wellness ataupun healing. Mereka jarang sekali yang bisa dibilang party-party di kawasan wisata Ubud Bali. Mereka ingin suasana yang tenang, mereka ingin penyembuhan. Banyak sekali yang datang ke Ubud untuk melakukan meditasi, yoga, menghilangkan rasa stres mereka, rasa jenuh, rasa trauma yang ada di dalam diri mereka. Jadi mereka ke kawasan wisata Ubud Bali tidak hanya berlibur, tidak hanya bersenang-senang, namun mereka juga melakukan sebuah healing, penyembuhan dari berbagai masalah yang ada di dalam hidupnya. Bahkan hal tersebut banyak sekali terbukti, mulai dari artis luar negeri bahkan hingga turis luar negeri pun mereka merasakannya sendiri bahwasanya Ubud sejatinya ialah obat. Atau dapat dikatakan bahwasanya Ubud dapat menyembuhkan seseorang tanpa obat apapun. Cukup datang ke kawasan wisata Ubud Bali, rasakan aura yang ada di sekitar kawasan ini, maka kita akan terhubung, kita akan merasakan sesuatu energi yang luar biasa. Meskipun ramai, meskipun bisa dibilang padat sekali lalu lalang yang ada di sekitar kawasan ini, namun kita akan merasakan energi, suatu ketenangan, suatu kedamaian yang luar biasa di kawasan ini jika dibandingkan dengan tempat lainnya. Mungkin menurut hemat kami, kekuatan niskala yang ada di kawasan wisata Ubud Bali ini memiliki peranan penting bagi keberlangsungan selama ini, bahkan untuk di masa-masa yang akan datang. Kekuatan niskala seperti upacara adat tradisi di kawasan wisata Ubud Bali ini masih tetap kokoh, masih tetap terjaga, dan inilah yang membangkitkan taksu atau aura Pulau Dewata Bali ini. Kawasan wisata Ubud Bali ini mampu menarik para wisatawan, orang-orang untuk berdatangan. Maka dari itu, akar-akar adat, agama, tradisi hingga seni budaya di Pulau Dewata Bali, khususnya di kawasan wisata Ubud Bali, harus terus digali dan dijalankan sebagai bagian dalam pembangunan komprehensif dan fundamental. Jikalau sampai sisi niskala ini terlupakan, tidak dijalankan, maka Pulau Bali ataupun kawasan Ubud hanya tinggal nama. Tidak ada bedanya dengan daerah lain, tidak ada kekuatan sebagai magnet yang menarik orang dari luar, bahkan luar negeri datang ke pulau ini, datang ke kawasan wisata ini. Sesuai visi Nangun Satkerti Loka Bali, maka tatanan kehidupan Bali era baru adalah suatu era yang ditandai tatanan kehidupan yang baru. Keseimbangan skala niskala, alam dan budaya harus terpenuhi sebagai kebutuhan dasar dalam upaya mengantisipasi tantangan-tantangan baru, tatanan untuk mewujudkan krama Bali sejahtera skala dan niskala. Jadi sekian informasi ataupun cerita yang dapat kami bagikan pada video kali ini ya.
Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan pun dapat memberikan manfaat bagi sobat traveler semuanya, serta dapat memberikan hiburan pastinya. Dan sedikit informasi di akhir acara kami pada video kali ini, yang mana kami pada waktu ke depan nanti akan memberikan acara baru, yaitu podcast. Kami akan mencoba melakukan interaksi kepada beberapa wisatawan yang ada di sekitar kawasan ini ya. Kami akan mencoba melakukan eksperimen baru, yaitu podcast ataupun interaksi tanya jawab dengan para wisatawan asing yang ada di kawasan wisata Ubud Bali. Mungkin di awal nanti kami akan mencoba seminggu kami akan podcast atau interaksi 2 kali selama seminggu. Jika nanti berjalan dengan baik, maka kami akan lebih sering lagi untuk berinteraksi dengan para wisatawan. Kurang lebih seperti itu informasi di akhir video yang kami tayangkan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi sobat traveler semuanya. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Sampai jumpa, salam virtual lovers dari Bali.